Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Jumat 24 Mei, Pekan Biasa yang ke-7. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu sebab Roh-Mu senantiasa menaungi kami. Semoga kami tekun menjalankan tugas pewartaan kasih-Mu sebagaimana para nabi-Mu dahulu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 10 ayat 1 sampai 12. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Pada suatu hari, Yesus berangkat ke daerah Yudea dan daerah seberang Sungai Yordan. Di situ orang banyak datang mengerumuni Dia, dan seperti biasa, Yesus mengajar mereka. Maka datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, "Apa perintah Musa kepadamu?" Mereka menjawab, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Karena ketegaran hatimulah Musa menulis perintah untukmu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka pria dan wanita. Karena itu, pria akan meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya. Keduanya lalu menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia." Setelah mereka tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan wanita lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya lalu kawin dengan pria lain, ia berbuat zina." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita menyimak sabda Tuhan hari ini, seringkali kita mendengar sabda ini ketika kita menghadiri pemberkatan pernikahan di gereja. Selalu bacaannya atau seringnya umumnya menggunakan bacaan dari Markus bab 10 ayat 1 sampai 12 ini. Dengan suatu pertanyaan yang diajukan oleh seorang Farisi untuk mencobai Yesus. Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Lalu Yesus mencoba untuk bertanya apa yang sebetulnya dikehendaki oleh Musa. Tapi mereka tetap mengatakan bahwa perintah Musa itu boleh, bahkan memberi izin untuk menceraikan dengan membuat surat cerai. Dan Yesus selalu menjawab apa yang disampaikan oleh orang Farisi itu. "Karena ketegaran hatimulah Musa menuliskan perintah ini kepada kamu." Apa maksudnya untuk kita? Tentunya untuk pasangan-pasangan suami istri Katolik. Disinilah
kita diajak untuk melihat awal Allah menciptakan kita sebagai pria dan wanita ketika memutuskan untuk membangun sebuah keluarga, membangun rumah tangga. Seorang pria akan meninggalkan ibu dan bapaknya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, di sini kita diajak untuk setia, untuk berkomitmen akan cinta kita kepada Tuhan dan sesama kita, terlebih bagi keluarga-keluarga, bagi pasangan-pasangan hidup, agar kita sungguh-sungguh menyadari, seperti yang sudah saudara-saudari janjikan dalam perkawinan, akan setia selamanya dalam keadaan baik, sehat, sakit, untung, malang, susah, senang, akan selalu bersama. Semoga ini menjadi komitmen. Maka Yesus mengingatkan kepada kita semua untuk selalu melaksanakan dan mendasarkan hidup kita ini pada cinta kasih Tuhan. Karena dasarnya adalah kasih Allah sendiri. Maka melalui sabda Tuhan hari ini, kita diajak untuk menghidupi cinta kita yang sudah ditanamkan oleh Tuhan dalam diri kita, yang lalu bagi pasangan, bagi keluarga, itu bersatu, membangun sebuah keluarga. Maka marilah kita mohon rahmat-Nya, supaya dalam perjalanan pesiaran hidup kita di dunia ini, dalam keluarga-keluarga, bisa terus-menerus bersama-sama dalam keadaan baik, suka, duka, ketika ada masalah, ketika mengalami kegembiraan, kebahagiaan, terus bersama. Disitulah dipanggil untuk saling melengkapi satu sama lain. Mari kita mohon rahmat-Nya, supaya kasih Tuhan yang selalu menyatukan dan mempererat relasi kita satu sama lain di dalam kasih Tuhan. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai di dalam persaudaraan, bagai minyak yang harum. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Ibarat embun yang segar pada pagi yang cerah, laksana anggur yang lesat kan pemuas dahaga. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Begitulah berkat Tuhan dengan berlimpah ruah turun ke atas mereka kini dan selamanya. Alangkah bahagianya hidup rukun dan
Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita dengan mohon berkat Tuhan dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.